digital. Ya, oke. Sebelum saya mulai, saya ada pertanyaan. Ya, yang mau tolong tangannya diangkat setinggi-tinggi mungkin. Siapa yang mau punya aset yang berpotensi naik hingga 100 kali lipat dalam 5 tahun atau kurang? Coba angkat tangan. Oke, ya ingat, yang di atas ini lagi melihat, ya. Yang tangannya paling tinggi, saya kasih rezekinya paling lancar. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Ya, kalau ditanya begini, semua orang mau nggak? Betul ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi-materi selanjutnya, saya ingin bercerita sedikit, Bapak Ibu. 3 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu bibi saya baru meninggal. Ya, bibi saya itu meninggal. Saya benar-benar beliau meninggal hari Kamis, ya, hari Kamis ya. Betul ya. Hari Sabtunya kita kremasikan beliau. Ya, ini ada adik saya di sini, Pak Juli, ya, adik kandung saya. Nggak fotokopi sih Pak. Dia lebih tinggi dari saya Pak. Ya. Nah, ada satu cerita yang sangat menyentuh hati saya ketika saya bersama keluarga besar beliau pada saat itu. Beliau sudah berumur 60 tahun ya ketika meninggal. Nah, ketika meninggal ya dari sekitar kan protokol kesehatan ya, dari sekitar 20 atau 30 orang yang datang ke rumahnya untuk memberikan condolence ya, bela sungkawa ya. Dari 30 orang tersebut, 15 diantaranya itu datang untuk nagih utang. Bayangkan, ibundanya baru meninggal, ya, didatangi untuk nagih utang. Ternyata ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan utang itu sekitar, kalau dihitung-hitung total itu hampir 2 atau 3 miliar. Ya, dan yang harus membayar siapa? Anak dan cucu-cucunya, betul? Ya. Nah, saya tanya sama anaknya, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Beliau bilang, ketika masih muda ya kita juga nggak bisa menyalahkan ya, ada banyak kebutuhan yang berarti uang yang dihasilkan semuanya masuk ke kebutuhan sehari-hari, betul? Saya cuma berpikir saja seperti ini dan saya nggak menyalahkan siapa-siapa, ya. Saya cuma berpikir seperti ini. Kalau tadinya mungkin 20-30 tahun ke belakang beliau bisa menabung aset, nggak usah banyak-banyak, misalkan 5-10% aja dari penghasilan setiap bulan, apakah hal tersebut bisa terjadi? Mungkin akan tetap terjadi tapi terminimalisir, betul? Ya. Satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu, kalau kita menabung aset, itu kadang-kadang bukan kita yang menikmati, betul? Yang menikmati adalah keluarga kita ke depannya, anak cucu kita, betul? Ya, seperti halnya kita itu menanam pohon, kita taruh bibit, ya. Apakah kita langsung melihat dia itu menjadi pohon? Tidak, ya. Dia take their time ya, pelan-pelan, baru nanti yang menikmati buahnya ada di masa depan, betul? Nah, itulah yang kadang-kadang kita itu nggak pahami, Bapak Ibu. Ya, kita kalau menabung aset sekarang, banyak orang yang bilang, aduh ngapain sih, kebutuhan gua aja masih banyak, betul tidak? Ya, tapi apakah kita mau seperti bibi saya tadi? Tidak. Ya, dan sedihnya adalah di luar sana masih sangat banyak ya keluarga-keluarga, orang tua, bahkan anak muda yang masih belum memahami pentingnya memiliki aset masa depan. Ingat, ketika Anda menabung aset masa depan, apakah Anda yang menikmati? Mungkin. Tapi yang pasti menikmati siapa? Anak cucu Anda nanti ke depannya. Ya, itulah kenapa hari ini Bapak Ibu, saya nggak akan berbicara kepada Anda tentang gambling atau trading. Ya, saya akan berbicara kepada Anda mengenai aset masa depan. Itulah kenapa di sini kita bilang berapa tahun? 5 tahun. Bisa nggak kurang dari 5 tahun? Bisa aja. Ya, tapi kita rubah mindset kita dulu. Ya, ini buat masa depan. Oke? Jadi siapa tadi yang mau 100 kali lipat? Boleh tolong angkat tangan? Mantap. Ya, di sini orang-orang kaya sejahtera semua ya. Amin ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat pilihan-pilihan aset yang ada di luar sana itu apa saja. Yang pertama saham. Betul ya? Yang paling terkenal ya, aset saham. Betul? Pertanyaan saya, apakah saham bisa memberikan Anda hasil sampai 100 kali lipat? Tidak bisa. Ya, tidak memungkinkan. Karena saham itu apa? Terbatas. Kapabilitasnya terbatas, betul? Aset lain apa? Properti. Bisa nggak 100 kali lipat? Tidak bisa. Ya. Aset lain, apakah ada yang bisa 100 kali lipat? Tidak ada. Hanya satu tipe aset yang bisa memberikan Anda hasil, dan ini kita katakan dari histori ya Bapak Ibu ya, dari data. Ya, hanya ada satu yang bisa. Apa namanya? Aset kripto. Tadi yang bilang Nagaya siapa? Sudah pernah datang pertemuan kita ya berarti ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Terima kasih Ibu ya. Nah, kita ngomong tentang aset kripto dulu ya, baru kita masuk ke Nagaya nantinya. Nah, aset kripto ya. Aset kripto itu apa sih Bapak Ibu? Aset digital. Bisa nggak Anda pegang barangnya? Tidak bisa. Asetnya ada di dalam internet, betul? Ya.
Apa contoh pertamanya? Ada yang pernah dengar Bitcoin? Pernah ya, apalagi sekarang nih lagi heboh, betul nggak? Harganya sudah menyentuh hampir 900 juta. Pertama kali Bitcoin dikeluarkan, ada yang tahu berapa harganya? 1 sen. 150 rupiah. Ya, kita lihat potensinya ya. Kalau tadinya Anda beli Bitcoin, nggak usah banyak-banyak ya, 15 juta aja. Saya udah lihat ya 15 juta jangan banyak. Banyak gitu Pak. Ya, tapi ini sebagai contoh. Misalkan ya, di tahun 2013 ya, ini mengarah ke tahun 2014, Anda tuh beli Bitcoin ya senilai $1.000 atau rupiahnya berapa, berarti sekitar 15 jutaan ya. Ya, misalkan Anda beli, Anda nggak paham, ya udahlah beli aja lah, tutup mata gitu. Bangun-bangun Anda di tahun 2021, Anda tahu aset Anda sudah berapa nilainya? Sudah naik 570 kali lipat. Sekarang berapa nilainya? 7 miliar rupiah. Bukan dong? Luar biasa kan? Luar biasa. Ya, ini cuma 7 tahun loh ya. Bayangin kalau Anda belinya dari tahun 2008 pas dia pertama kali keluar. Wah, Anda semua jadi sultan di sini. Ya, ketemunya udah nggak bisa lagi di Indonesia ya. Sorry Pak, saya lagi di Paris, lagi makan siang. Ayo loh. Ya, nah, amin, Ibu, amin. Wih, kopi bakar. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Mungkin Anda bertanya, apa sih spesialnya si Bitcoin cryptocurrency ini sehingga dia bisa memberikan hasil yang bahkan properti pun nggak bisa ngasih gitu loh. Betul nggak? Apa sih keunggulannya, betul? Karakternya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Karakter pertama, marketnya global. Anda kalau beli rumah di daerah Senayan, bisa nggak jual ke orang di luar Jakarta? Nggak bisa. Kecuali dia mau pindah ke sini, betul? Atau dia investasi, betul ya? Nah, Anda beli saham di Indonesia, misalkan saham BRI. Ya, saham BRI juga diperdagangkan di New York Stock Exchange. Anda tahu itu? Bisa nggak Anda jual di sana? Nggak bisa. Tidak boleh. Beli di Indonesia, jualnya di Indonesia. Kalau Anda beli kripto, misalkan Bitcoin atau Nagaya, Anda beli di Indonesia, bisa nggak Anda jual ke Singapura? Bisa. Malaysia bisa nggak? Bisa. South Africa also can. Ya, we have a guest from South Africa today. Itu round of applause. Ya. So, Anda beli di Indonesia, Anda bisa jual ke seluruh dunia. Yang berarti market Anda besar nggak? Yang kedua, jumlahnya secara sistem, kripto aset itu tidak akan pernah lebih dari memang jumlah yang sudah ditentukan di awal. Ada yang tahu jumlah Bitcoin berapa? 21 juta. Ada yang tahu jumlah Nagaya berapa? 50 juta. Ya, berarti sudah pada mempelajari Nagaya semua ya. Luar biasa. Jadi Anda bayangkan, 8 miliar orang mengejar barang berapa banyak? 50 juta. Rebutan nggak? Rebutan. Ya, satu lagi keunggulan dari aset kripto adalah yang tidak dimiliki oleh aset lainnya itu apa? Menggunakan yang namanya teknologi blockchain. Ya, teknologi blockchain itu istilahnya seperti ini. Teknologi blockchain itu adalah cara menyimpan data, Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah ngomong teknis. Ya, teknologi blockchain itu adalah cara menyimpan data. Ya, yang kalau misalkan sebuah teknologi menggunakan blockchain tidak mungkin bisa dipalsukan. Ya, kita lihat contohnya. Anda lihat, sertifikat tanah sudah mulai masuk ke blockchain. Betul ya? Nah, ini dari bisnis.com loh ya, saya nggak bikin-bikin loh. Ya. Sorry. Bank sudah mulai masuk ke blockchain. Betul? Ya. Pajak sudah mulai masuk ke blockchain. Nah, jadi kalau kita yang sering sembunyi-sembunyi bayar pajaknya, hati-hati loh ya. Ini bahaya loh. Ya. Jadi Anda lihat, banyak sektor industri sudah mulai berpindah ke blockchain. Pertanyaannya, bagaimana dengan emas? Menurut Anda bisa nggak emas di blockchain kan? Bisa tidak? Bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, makanya kita mau perkenalkan kepada Anda sebuah tipe aset digital baru. Ya, kita memblockchainkan emas. Apa namanya? Namanya adalah Nagaya. Nagaya. Tepuk dulu dong. Ya, jadi Nagaya ini apa Bapak Ibu? Ya, koin Nagaya ini kan katanya koin berlapis emas, betul? Ya, Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah emas berbasis blockchain. Yang berarti bisa dipalsukan tidak? Tidak bisa. Bisa nggak besok ada Nagaya palsu? Tidak bisa. Ya, jadi hari ini Anda membeli Nagaya, Anda beli 1, beli 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, terserah Anda ya. Ada emasnya nggak masing-masing? Ada. Masuk akal ya?
Oke. Nah, gimana sih cara kerja Nagaya? By the way, Bapak Ibu, saya mohon izin boleh nggak? Maskernya saya lepas ya. Ngomongnya jadi nggak nyaman. Anda doakan saya ya, semoga kita terjauh dari COVID. Amin. Oke. Bagaimana cara kerja Nagaya? Mari kita lihat sama-sama. Di Indonesia, mobil ada berapa banyak Bapak Ibu? Ada yang bisa ngitung? Di parkiran STC aja deh, ada berapa banyak mobilnya? Ratusan, betul? Di Jakarta kira-kira ada berapa banyak mobil? Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana mobil tersebut itu adalah milik Anda? Taunya dari mana? Oh, Ibu dari BPKB, betul? Ya, di plat nomornya belum tertulis nama kita ya. Di mobilnya pun belum tertulis nama kita, betul? Yang menentukan kita pemilik mobil tersebut adalah BPKB. Masuk akal ya? Tanah di Indonesia ada berapa miliar hektar? Gede banget, betul? Yang menentukan Anda itu pemilik tanahnya, itu apa? Sertifikat tanah, betul? Nah, di Nagaya nanti akan ada berkilogram-kilogram atau bertonton emas. Ya, perhatikan saya menggunakan kata akan. Ya, jadi tolong diaminkan. Amin. Ya, akan ada bertonton-ton emas. Amin. Terima kasih. Anda tahu dari mana emas sekian kilogram itu milik Anda? Dari jumlah koin yang Anda pegang. Masuk akal? Ya, jadi Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas ya yang disimpan di tempat penyimpanan, betul? Ya, jadi setiap koin Nagaya Anda ada emasnya nggak? Ada. Ya, walaupun asetnya digital, betul? Nah, tapi yang menarik seperti ini Bapak Ibu. Kalau Nagaya itu di backup emas, harusnya harganya mengikuti emas dong. Betul nggak? Kalau emas naik ya naik, kalau emas turun, betul? Sekarang harga emas lagi naik atau turun? Ayo, naik atau turun? Lagi turun. Ya, lagi turun, akan turun lagi, Anda perhatikan deh. Ya, tapi ini yang menarik. Koin Nagaya Anda, nilainya diprediksi akan terus naik. Seperti apa naiknya? Mari kita lihat sama-sama. Hari ini harga satu koin Nagaya berapa? 1,36. Hari Selasa naik jadi berapa? 1,48. Di sini saya tanya dulu nih, Anda mau beli di harga berapa? 1,36 satu koin ya. Nah, jadi setelah selesai, jangan satu Ibu, udah lewat itu ya. Yang masa lalu biarkanlah di masa lalu ya. Kita pikirkan masa depan. Move on. Ya. Nah, hari ini berapa harganya? Anda beli satu koin Nagaya? Anda boleh nggak beli satu? 10? 100? Terserah Anda mau beli berapa ya. Hari Selasa harga naik. Koin Nagaya Anda yang Anda pegang, hari ini Anda masing-masing bayar tiket kan? Dapat koin nggak? Hari ini masih dapat 2, nanti mulai ke depannya sudah berubah ya. Tapi hari ini Anda dapat berapa koin? 2. Anda tahu nggak koin Nagaya Anda diprediksi bisa naik setinggi apa? Nih kita lihat sama-sama. Koin Nagaya Anda diprediksi nilainya bisa mencapai 100 US dollar per koin dalam waktu 5 tahun. Ayo, mau beli berapa koin nih? Ayo. Kalau Anda pegang misalkan 1000 koin aja. Misalkan ya, kita sama-sama komitmen nih, nabung 1000. Naik jadi 100, aset Anda berapa nilainya? 1,5 miliar, lumayan nggak? Lumayan. Modalnya berapa? Ya tergantung harga koin ya. Pertanyaan saya seperti ini. Ini yang prediksi aktuaria Singapura ya, bukan saya. Yang prediksi adalah aktuaria Singapura. Kalau kita bilang, Bapak atau Ibu, koin Nagaya Anda diprediksi bisa naik jadi 100 dolar. Percaya nggak sama saya? Enggak. Siapa yang bilang enggak? Lebih baik enggak, tepuk tangan dong untuk Pak Gus ya. Di sini kita jangan asal percaya Bapak Ibu. Kita berpikir pakai logika. Masuk akal nggak ya? Mari kita lihat sama-sama. Konsep Nagaya seperti ini. Berapapun koin yang Anda beli 1, beli 10, beli 100, beli 1000, 10.000, ada emasnya nggak? Ada. Berapa banyak? Di awal ya di backup emas murni. By the way, emas murni Anda yang membackup adalah LBMA grade ya. Berarti di Indonesia setara dengan emas antam. Di awal emas yang membackup Nagaya Anda sejumlah 50%. Ya, jadi seperti ini. Misalkan ya, setiap Nagaya Anda sudah di-backup oleh emas senilai misalkan Rp10.000. Ada yang nawar sama Anda besok, Pak, mau saya beli dong Pak, Nagayanya seharga Rp7.000, dilepas nggak? Nggak mau, sorry. Mendingan gue kembali ke perusahaan, gue ambil emasnya, betul nggak? Oleh karena itu, emas Anda bertindak sebagai pelindung nilai.
manajemen resiko. Kalau dia naik bisa sampai langit, kalau turun tidak akan sampai lantai. Masuk akal? Itulah manajemen resiko dari Nagaya. Nah, kan tadi cuma 50%, sisanya dikemanain Pak? Betul nggak? Nah, sisanya kita akan jalankan proyek Bapak Ibu. Ya, dari proyek Anda dapat benefit nggak? Dapat. Nggak fair dong. Kok kita jalanin proyek Anda nggak dapat apa-apa, betul nggak? Anda dapat benefit dalam bentuk apa? Yang pertama, ada duitnya Pak, tenang ya. Kita semua suka duit ya. Yang pertama adalah penambahan emas. Jadi Anda bayangkan, misalkan bulan ini Nagaya Anda emasnya 0,05 gram. Contoh ya. Jangan pulang-pulang nanti bilang, wah Nagaya saya 0,05. Saya tadi bilang contoh ya. Hitung aja 50% pokoknya ya. Misalkan 0,05. Bulan depan bisa jadi 0,06 gram. 0,07 gram. Luar biasa nggak? Luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi yang bertambah bukan nilai emasnya, tapi jumlah emasnya. Jadi kalau harga emas turun, Anda ini nggak ke-efek nggak? Tidak, karena yang nambah jumlahnya, gram emasnya. Dan kita tahu di jangka panjang emas itu harganya selalu naik. Jadi 10 tahun dari sekarang Anda masing-masing nanti kipas-kipas dolar dan emas, betul? Nah, ya itu yang pertama, hak emas Anda bertambah. Kalau dari sudut pandang perusahaan ini adalah manajemen risiko, betul? Berarti kalau dalam Anda yang paham trading, lower low-nya itu kita naikin, betul tidak? Kalau lower low-nya kita naikin, manajemen resikonya kita naikin, tangganya kita naikin, harganya naik nggak? Naik dengan sendirinya, betul? Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada duit, betul? Dapat profit sharing tunai. Dalam bentuk apa? US dollar. Bisa nggak Anda tarik? Bisa. Bisa nggak Anda pakai buat beli koin lagi? Bisa. Setiap apa Bapak Ibu? Setiap. Nah ini yang harus Anda paham ya. Sekarang kita sudah jalankan berapa proyek? Satu proyek. Satu proyek ngasih Anda profit sharing berapa kali sebulan? Satu kali. Yang sudah dipersiapkan ada berapa proyeknya? 2. Kalau dua-duanya sudah jalan, berapa kali sebulan Anda terima? 2 kali. Kalau kita punya 3 proyek, 3 kali sebulan Anda terima profit sharing. Betul? Kalau kita punya 10 proyek bagaimana? 3 hari sekali terima profit sharing, betul nggak? Bahkan impian perusahaan pengen punya berapa proyek suatu saat? 30 proyek Bapak Ibu. Jadi nanti Anda sebagai pemegang Nagaya, tiap hari bangun tidur yang dilihat profit sharing dulu. Jangan lihat WA dulu. Wih, hari ini profit sharing gue sekian. Oke lah, baru lihat yang lain. Betul? Tepuk tangan dulu dong untuk Nagaya. Jadi Anda beli koin Nagaya, 50%-nya sudah di backup emas. Sisanya jalankan proyek. Anda setiap bulan terima apa? Profit sharing dan penambahan emas setiap bulan. Simple nggak konsepnya? Simple. Ya. Sekarang mari kita lihat prinsip nilai pasar. Ya. Kalau tadi dengan konsep tadi, bagaimana sih harga Nagaya ini akan ke depannya ya? Untuk ibu-ibu, ada yang tahu ini tas apa? Ibu Sherly, tahu ini tas apa? Ini tas apa Bapak Ibu? Hermes. Dibikinnya di mana? Paris. Kalau KW-nya biasa dibikin di mana? Tanah Abang, ya. Tapi yang ini asli ya. Ya. Nah, tas ini Bapak Ibu, ya. Ini kenapa saya pakai tas ini? Karena konsepnya menarik, ya. Sangat sesuai dengan konsep Nagaya. Walaupun kita nggak jualan tas ya. Nah, tas ini dibuat oleh Hermes, limited edition. Cuman 100 unit seluruh dunia. Limited editionnya seperti apa? Kita lihat ya. Warnanya hijau. Hijaunya menarik nggak? Unik ya. Dan dibuatnya katanya dari kulit buaya. Crocodile skin. Ya. Crocodile atau alligator gitu. Saya nggak tahu, saya nggak perhatiin ya. Saya pas cari ini tas, ya. Saya lihat statistiknya menarik. Pas pertama kali dia keluarin, kalau nggak salah tahun 2013-2012. Anda tahu harganya berapa? 200 jutaan. Pertama kali keluar. Habis nggak kira-kira? Ludes nggak? Ludes. Hari ini Anda kalau cari dari yang punya, Anda mau nawar, saya mau beli dong tas yang Hermes kemarin. Berapa harganya kira-kira? Minimal 1,5 M. Gila ya? Tas ginian doang, harganya bisa naik begitu. Ya? Berarti naiknya berapa kali lipat? Hampir 7 kali lipat, betul? 8 kali lipat hampir. Pertanyaannya adalah, Anda kalau memahami konsep investasi dan konsep pasar, Anda akan memahami konsep Nagaya. Apa karakteristik dari tas ini ya, yang bisa membuat harganya terus naik? Yang pertama,
limited edition. Ibu-ibu kalau barang limited edition beli nggak? Kan yang jawab bapak-bapaknya malah ya. Karena udah tahu dia. Daripada dia yang jawab, gua aja yang jawabnya. Itu yang pertama. Kalau barang limited edition pasti laku nggak? Yang kedua, misalkan ibu megang nih, harganya hari ini 1,5. Kira-kira dilepas nggak bu? Kalau nggak ada penawaran bagus-bagus banget, mendingan simpan, betul nggak? Siapa tahu besok jadi 2M, betul nggak? Nah, jadi yang megang barang pengen jual nggak? Berat untuk menjual, betul? Itu yang kedua. Yang nggak punya, kepengen punya nggak? Kepengen punya. Kalau sebuah aset punya 3 hal ini, laku nggak itu aset? Nilainya naik nggak? Nah, simple ya, masuk akal ya, logika ya. Sekarang kita lihat konsep Nagaya. Ya, Nagaya jumlahnya terbatas tidak? Terbatas, cuma ada 50 juta, betul? 5 juta disimpan perusahaan, maksimal 45 juta kita lepas ke publik. Yang ngejar berapa orang? 8 miliar. Ya saya nggak tahu hari ini populasi dunia berapa ya? Kalau saya cek ya. 7 miliar lebih lah ya, kurang lebih ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan Anda, ya misalkan Bapak nih, Pak, Anda terima profit sharing setiap bulan, Pak. Emasnya bertambah. Kecuali penawaran bagus-bagus banget dari luar, Anda mau lepas nggak? Enggak. Wah, ini piro, betul nggak? Ya, mendingan gue simpen, gue terima benefit tiap bulan, setuju nggak? Jadi yang megang berat untuk menjual, jadi penjualnya sedikit. Teman-teman Anda nih, ya 6 bulan sekarang, 6 bulan dari sekarang harga Nagaya sudah naik jadi 15-20 dolar misalkan, amin ya. Dia lihat, wih udah harganya naik, terima benefit lagi tiap bulan. Syalan, coba gue beli dari awal ya. Yang nggak punya, kepengen punya nggak? Kepengen. Ya, jadi yang pengen banyak. Menurut Anda, kalau aset Nagaya punya ketiga aspek ini, harganya akan terus naik nggak? Ya, dan ingat walaupun 50 juta sudah habis, proyek terus jalan tidak? Proyek akan tambah banyak nggak? Ingat, proyek tambah banyak pun dibagi ke Nagaya yang cuma ada segitu-segitu aja. Jadi profit sharing tambah banyak. Masuk akal? Masuk akal. Ya. Aspek lain adalah, ya, wih cepat sekali. Ya. Aspek lain adalah yang pertama marketnya global. Backup emas murni, jadi pelindung nilai koin Anda. Benefit dari proyek Anda terima setiap bulan. Jumlahnya akan terus berkurang. Nah ini yang menarik. Kan tadi kan katanya jumlahnya cuma berapa Bapak Ibu? 50 juta. Anda tahu nggak suplai Nagaya itu ke depannya terus berkurang? Anda tahu nggak? Gimana Pak caranya? Betul nggak? Sebagai contoh, misalkan Pak Yonas. Kita doakan ya, Pak Yonas ini punya 10.000 Nagaya. Amin? Ya, 10.000 Nagaya. Misalkan pada saat itu ya, pada bulan tersebut, misalkan dia udah 2 tahun ke depan, setiap Nagaya di website tertulis sudah di backup oleh 0,1 gram emas. Bisa diambil nggak emasnya? Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Misalkan Pak Yonas dari 10.000, Pak, saya mau kembaliin 1.000 aja deh Pak, saya pengen ngetes, saking banyaknya Nagaya saya katanya. Ya, 1.000 Nagaya dikembalikan ke perusahaan, dia akan mendapatkan apa Pak Yonas? Emas yang membackup. Anda boleh bawa pulang. Ya, jadi emas yang membackup itu 50% di awal ditambah dengan penambahan-penambahan setiap bulan. Dia Pak Yonas boleh bawa pulang. Minimal hanya berapa? 5 gram. Anda sudah boleh bawa pulang. Masuk akal ya? Pertanyaannya, Nagaya yang tadi dikembalikan ke perusahaan diapakan? Dihancurkan, dibuang, di-burn. Ya berarti Naganya tambah kurang nggak? Berkurang, suplainya terus berkurang. Proyek tetap jalan atau tambah banyak. Dibagi ke Nagaya yang tambah sedikit. Menurut Anda, kalau sudah seperti itu, profit sharingnya tambah sedikit atau tambah banyak? Emasnya tambah sedikit tambah banyak? Harga turun atau naik? Tepuk tangan dulu dong untuk Nagaya. Ya, jadi koin dikembalikan, tidak kita jual lagi, tapi kita buang. Ini berbeda dengan menjual ya. Kalau Anda jual ke orang lain, ya mengikuti harga pasar. Masuk akal ya? Kalau Anda kembalikan, yang Anda ambil adalah emasnya. Dan kita buang. Ya, dan legalitas dan transparansi. Nah, di sini siapa yang suka emas? Boleh katakan? Semua ya. Bukan emas-emas loh ya, emas beneran loh. Takutnya emas-emas, bukan ya? Kita tahu emas ya, dari zaman nenek moyang kita, harga emas turun atau naik Bapak Ibu? Naik turun, naik terus, betul? Walaupun ada turunnya, tapi secara jangka panjang dia naik. Ya, emas, betul? Kita lihat Bitcoin. Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Ya, padahal ada nggak emasnya? Nggak ada. Ya, harganya turun atau naik Bitcoin?
naik. Naiknya pun luar biasa, betul? Ya, Anda perhatikan. Nagaya, ada emasnya nggak? Ada. Emasnya bertambah lagi. Bagaimana menurut Anda harga Nagaya? Silahkan Anda tentukan sendiri. Tepuk tangan dulu dong untuk Nagaya. Nah, Bapak Ibu, konsep Nagaya masuk akal ya? Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Sekarang satu hal yang ingin saya open sama Anda. Apapun yang kita katakan di awal, tidak ada artinya, nggak ada gunanya. Kalau kita nggak bisa membangun satu hal yang paling penting dengan Anda semua. Apa itu? Trust atau kepercayaan. Kalau Anda nggak bisa percaya dengan Nagaya, tapi percayanya jangan cuma di awal ya, karena kita nih di sini kita nggak mau jual janji, Bapak Ibu. Yang kita mau kasih adalah legalitas dan transparansi. Ya, apapun yang tadi kita bicarakan di awal itu konsep. Inilah konsep kita. Ya, inilah prediksi Nagaya. Kita nggak kasih janji, wah akan seperti ini, akan seperti ini. Kita nggak perlu seperti itu. Yang kita utamakan di sini adalah legalitas dan transparansi. Ya, seperti apa transparansi Nagaya? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, emas Nagaya Anda bisa lihat tidak? Bisa. Anda bisa lihat ya. Setiap kali ada pembelian emas, difoto sampai ke bon pembeliannya. Anda walaupun belum beli koin Nagaya, bisa nggak lihat ini? Bisa. Ya, itu yang pertama. Disimpan di mana emas Anda? Anda pun bisa lihat. Ya, disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Ya, ini ada bukti penyimpanannya. Ya, yang nyimpan siapa, disimpannya berapa kilogram, beli harganya berapa, dan ada 4 tanda tangan ya dari pihak Nagaya, dari pihak The Safe House, dan dari pihak kepolisian Singapura. Data penyimpanannya Anda bisa lihat ada di website. Seperti apa tempatnya? Kita lihat sama-sama. Ya, nama tempatnya ini adalah The Safe House dan dia diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar di seluruh Asia Pasifik untuk menyimpan logam mulia mereka. Mari kita lihat sama-sama. Nah, tempat ini digunakan khusus untuk menyimpan logam mulia dan harus yang bersertifikat LBMA. Jadi kalau kita datang sana mau taruh surat tanah boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Nah, Anda bisa melihat ya, kotak kecil ini biasa digunakan untuk menyimpan emas, namanya class 2 box. Yang besar untuk menyimpan perak atau silver, tapi kita nggak pakai. Ya. Nah, misalkan Anda datang nih, Anda bisa lihat ya, ini seperti tempat penyimpanan yang sangat-sangat besar. Yang di luar ini biasa digunakan untuk menyimpan silver atau perak ya, itu kita nggak pakai. Yang sekarang ini kapasitasnya adalah sekitar 600 ton. Mereka lagi buka tempat baru yang lebih besar, bisa menyimpan hingga 15.000 ton logam mulia. Inilah yang membedakan The Safe House dengan deposit box lainnya. Anda bisa lihat ya, sebelum disimpan diapakan dulu? Diperiksa. Jadi kita nggak boleh tiba-tiba datang menyimpan emas tanpa diperiksa, tidak boleh. Nah, kalau dia lihat oke, emasnya murni, lalu dia akan parcel, kemudian mereka segel. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ada force major, ya misalkan gempa bumi atau kebakaran ya, Anda jangan khawatir. Kenapa? Karena 100% aset yang disimpan di The Safe House di asuransi. Ya, dan kita juga diaudit oleh siapa? PricewaterhouseCoopers dan Bureau Veritas Singapura. Ya, disinilah emas Anda disimpan. Tingkat keamanannya luar biasa tidak? Luar biasa. Anda kalau lagi main-main ke Singapura, pengen lihat emas, boleh nggak? Sangat boleh, tapi bikin janji dulu ya. Tiba-tiba kalau masuk ke dalam gitu biasanya nggak kasih masuk. Ya. Bikin janji sama staf kita di kantor, kita antarkan, Anda mau lihat, kita kasih lihat emasnya. Ya, itulah transparansi emas Nagaya. Sampai segitunya, ya. Nah, untuk proyek, untuk proyek, setiap proyek yang kita jalankan akan ada laporan laba ruginya setiap bulan. Ya, dan setahun sekali proyek akan diaudit. Ya, sistem pembagian profit sharing dari Nagaya adalah secara syariah. Ya, jadi berapapun omset pada bulan itu dibagi rata ke semua koin yang berhak mendapatkan, segitulah profit sharingnya yang didapatkan. Jadi tidak ada riba di sini.
Ya, kalau memang untung kita kasih lihat, untung besar kita kasih lihat, rugi pun kita kasih lihat. Semuanya transparan. Ya, dan setahun sekali di audit proyek kita. Nah, inilah legalitas perusahaan dari Nagaya. Ya, Nagaya ini terdaftar resmi di Singapura. Ya, ini nomor registrasinya. Kalau Anda masukkan di website pemerintah Singapura akan muncul Nagaya Technologies. Siapa penanggung jawabnya, semua ada. Ya, per tahun 2021 Nagaya juga resmi di Korea Selatan dengan nama Nagaya Technologies Korea. Ya, dan sekarang Nagaya ini sudah istilahnya sudah dilihat ya, sudah disaksikan oleh sudah disaksikan oleh individu-individu dari semua benua. Ya, dari Eropa sudah, Amerika Latin sudah, Amerika Utara sudah, Asia, Australia, tinggal yang belum adalah Antartika. Ya, di situ soalnya penguin doang isinya, ya. Nah, ini tim manajemen kita, ya. Pak Yohanes Chandra ini CEO, Ibu Yuli Yolanda ini co-founder, beliau berdomisili di Singapura. Suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Anthony Salim. Ada yang kenal? Ya, tahu lah ya. Kalau yang tiap hari makan Indomie pasti tahu beliau siapa, ya. Nah, Profesor Jung ini adalah Chief Marketing Officer. Beliau berdomisili di Korea Selatan. Kalau Anda mau berjumpa dengan beliau, nanti hari Selasa ikut Zoom. Ya, nanti beliau yang ngoceh. Hari Selasa bukan saya, gantian. Ya. Nah, ini Ko Hui Hui. Hui Hui ini Chief Communication Officer. Ya, beliau 17 tahun pengalamannya di mana? Singapore Airlines. Sebelum pindah ke Nagaya, jatuh hati ya Nagaya maksudnya. Ya. Pak Yosua tadi sudah ketemu ya, orang yang belakang. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yosua. Jadi kalau biasanya yang di luar Jakarta sudah bertemu dengan beliau. Kalau yang belum bertemu, telepon ya, bilang Pak, main Pak ke kota saya gitu misalkan ya. Jadi kita bisa ekspansi. Saya udah gak perlu kenalin lagi ini ya. Ya, katanya ini kembaran saya, betul ya? Nah, ini cuma saya, cuma pakai kacamata ya. Saya yang megang digital media dan training. Anda perhatikan, tim manajemennya multinasional, betul? Ya, multinasional, tapi orang ini di mana tinggalnya? Indonesia. Jadi Nagaya ini adalah perusahaan asli Indonesia, tapi berstandar internasional karena terdaftar di Singapura. Ingat ya, mendaftarkan perusahaan di Singapura itu nggak gampang, betul? Kita pas audiensi, mereka tanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaannya nggak memuaskan untuk mereka tolak. Nanti mungkin Pak Yunius boleh sharing ya. Pernah ada satu cerita, ada yang sudah diterima oleh pemerintah Singapura, tapi sampai stuck hanya karena tidak punya rekening bank, di banknya ditolak. Betul ya Pak ya? Dan karena itu tidak bisa menjalankan perusahaan di Singapura. Jadi segitu detailnya mereka. Ya. Nah, ini kantor kita. Ya, kalau yang mau mampir silakan. Yang satu ada di Singapura ya, di Grand Plus. Yang ini ada di Korea Selatan. Di sini siapa yang suka nonton drama Korea? Siapa yang suka nonton? Alhamdulillah, soalnya saya juga enggak ya. Nah, tadi kita sudah lihat transparansi dan legalitas Nagaya, betul? Konsepnya sudah lihat, betul? Apa yang akan membuat sebuah koin ini nilainya naik adalah kegunaan, betul tidak? Kita bikin koin kalau tidak ada utilitasnya juga sama aja bohong, betul ya? Nah, ini saya mau cerita. Ya, tadi di sini siapa yang suka Korea Selatan? Nggak ada ya. Kalau mau jalan-jalan ke sana mau nggak? Nah, begitu loh, ya. Korea Selatan ini sedang proses pemindahan ibu kota, Bapak Ibu, dari kota Seoul ke Sejong City. Nah, pemerintah Korea ini akan lagi membangun sebuah mall yang nantinya akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Jadi nanti Anda main ke sana, bisa nggak bayar pakai uang fiat? Misalkan Korean won gitu, bisa nggak? Tidak. Pakai US dollar bisa nggak? Tidak. Pakai kartu kredit bisa nggak? Tidak bisa. Hanya pakai cryptocurrency. Nah, cryptocurrency di dunia itu ada banyak. Yang terdaftar aja itu ada sekitar 10 ribuan. Dari sekian banyak, dari seluruh dunia, yang dipilih hanya satu. Apa yang dipilih? Nagaya. Utang dulu dong sama Nagaya. Jadi nanti Anda mampir ke sana, misalkan Anda satu keluarga nih ya, saya doakan Anda semua masing-masing 10.000 Nagaya, amin. Amin. Main ke sana misalkan Anda sama anak misalkan ya, anak mau main time zone, Anda mau belanja, Anda mau makan, harus tukar dulu ke Nagaya koinnya. Misalkan Anda bawa Bitcoin ya, atau bawa uang cash, harus tukar dulu ke Nagaya. Anda bayangkan, ketika itu sudah kejadian, bagaimana kepercayaan terhadap Nagaya? Kalau kepercayaan naik, bagaimana harganya? Naik juga. Yang paling menikmati siapa?
Pemegang beli koin. di awal. Ya, mall ini operasional tahun 2023. Jadi sekarang masih tahun berapa? Masih ada kesempatan nggak ngumpulin koin? Masih ada. Ya. Nah, jadi seperti itulah. Ya, itu salah satu kegunaan Nagaya. Nah, satu lagi, ya bukan satu lagi, salah satu lainnya kedepannya ya. Mari kita berimajinasi sekarang. Ya, kita berimajinasi sedikit. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Anda tahu tidak? Kalau Anda mau minjem uang, misalkan 1 miliar ya, contoh ya, di Indonesia. Anda tahu berapa bunganya? Berapa bunganya kira-kira? Ada yang sampai 15% per tahun, betul? Yang pinjaman online itu bisa berapa per bulan? Besar banget, betul nggak? Bisa per hari kadang-kadang, betul nggak? Ya, Anda tahu tidak? Di negara lain, misalkan Singapura, Korea, dan Jepang, mereka itu berani meminjamkan individu ya, meminjamkan uang besar, misalkan 1 miliar. Bunganya berapa Anda tahu? 3% per tahun. Kalau Anda dikasih kesempatan seperti itu, minjam uang 1 M, bunganya 30 juta per bulan, mau nggak? 30 juta per tahun mau nggak? 3 juta per bulan mau nggak? Ya mau lah. Ya, pertanyaannya, mereka kan baru kenal nih, mereka butuh apa? Jaminan. Jaminan. Apa yang bisa kita kasih ke mereka sebagai jaminan? Konsep Nagaya kira-kira bisa nggak? Bisa. Ya, mereka mau validasi emasnya boleh nggak? Silahkan. Mau validasi proyeknya boleh nggak? Silahkan. Mau lihat hasil auditnya boleh nggak? Silahkan. Jadi nanti dua pihak Nagayanya ditaruh di tengah, sama-sama tanda tangan. Kalau yang minjem bisa kembaliin, ya kita kasih Nagayanya balik. Kalau nggak bisa, ya kita kasih ke yang minjemin, beres loh. Betul tidak? Nih, saya kasih lihat ya. Secara statistik, global peer-to-peer lending market itu diharapkan akan mencapai nilai berapa Bapak Ibu? 558 miliar US dollar pada tahun 2027. Kalau misalkan Nagaya ambil 1%-nya lumayan. Oke deh, 0,1%-nya deh. Lumayan nggak? Lumayan Bapak Ibu untuk nambahin emas Anda, betul nggak? Ya, itu dia. Itu salah satu rencana kedepannya dari Nagaya. Tepuk tangan dulu dong. Wets, kecepatan. Oke, cross chain ya. Bagi Anda yang paham blockchain, Nagaya sekarang beroperasi dengan sistem blockchain sendiri. Tapi kedepannya kita akan ada versi hybridnya, ya misalkan di Binance ya, atau misalkan di token ya. Nanti mungkin namanya jadi B-Nagaya atau I-Nagaya ya, tergantung dari platformnya masing-masing. Ini artinya apa buat Anda? Yang sudah menggunakan platform tersebut kan sudah banyak. Kalau Nagaya sudah diadopsi ke sana, penggunaannya naik nggak? Kalau penggunaan naik, volume transaksi naik nggak? Harga naik nggak? Ya, jadi Anda perhatikan ya, Nagaya ini visinya jangka panjang. Ya, visinya jangka panjang. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Anda adalah, Anda tadi sudah lihat konsep Nagaya betul? Masuk akal nggak konsepnya? Bisa diterima logika nggak? Masuk akal ya? Di harga berapa Anda mau beli Nagaya? Harga sekarang. Nah, kita lihat dulu ya. Pertama kali Nagaya dibuka harganya berapa? $1. Kita kejual 1 juta, waktu itu jalanin proyek pertama harga naik dari 1,1. Ya, seperti halnya kalau saham dividennya naik, harga sahamnya naik nggak? Naik, kita bagi profit sharing pertama, harganya naik jadi 1,25. Siapa yang dapat di harga 1,25 kemarin? Boleh angkat tangan? Masih ada ya. Yang dapat di harga 1,1 siapa? $1 siapa? Nggak ada ya. itu orang-orang lama biasanya, tapi tidak masalah. Ya, profit sharing kedua dibagikan, boom, harganya naik jadi 1,36. Ada di mana? Ada lagi di sini nih hari ini. Ya, tanggal 6 harganya naik jadi 1,48. Ya, berarti kalau dirupiahkan sekitar berapa tuh? 24.500. Kurang lebih. Nah, ya, Anda mau beli di harga ini atau di harga ini? Di 1,36, 1,48. Ya, nah ada teman-teman kita yang bertanya Bapak Ibu, kan Nagaya ini belum masuk market ya, misalkan ya di Indonesia yang depannya I ya, atau yang besar tuh yang depannya B misalkan. Boleh nggak sih Pak saya menunggu sampai masuk market baru saya beli? Boleh nggak Bapak Ibu? Ya, boleh saja ya, kita nggak bisa menghentikan siapapun, betul? Boleh saja, cuman ya kita nggak tahu pada saat itu harganya sudah berapa, betul tidak? Ya kalau boleh nggak ya boleh-boleh aja, asal harganya kita nggak tahu dan kita nggak tahu supply-nya masih dapat nggak dari perusahaan. Kalau dari perusahaan sudah habis, Anda beli dari siapa? Yang sudah punya. Silahkanlah coba nego sama mereka, udah terima profit sharing. Betul nggak? Anda bilangnya apa? Wani Piro, tuh. Lo mau beli dari gue? Wani Piro, tuh nggak? Nah,
Ada lagi yang nanya sama kita, Pak, itu kan katanya mau dipakai di mall Korea. Wih, keren tuh Pak. Saya nunggu situ aja boleh nggak? Jadi nanti saya sekalian belanja gitu ya, baru saya beli Nagayanya, boleh nggak? Ya, boleh saja. Kita nggak bisa menghentikan siapapun ya. Cuma mungkin harganya udah di sini dikit, udah naik ya. Atau mungkin mau membuktikan kata-kata Nagaya, katanya kan $100. Pak, saya beli pas 100 aja deh, boleh nggak? Ya boleh saja ya. Silahkan, nggak masalah. Boleh ya, asal supply-nya masih ada. Kalau nggak ada ya Anda silahkan nawar ke yang sudah punya. Ya, kembali, Wah nih, piro betul? Nah, konsep seperti ini mungkin nggak sih harga kita lebih tinggi dari Bitcoin suatu saat? Anda tahu harga Bitcoin berapa hari ini? 60.000 US dollar. Berapa tuh berarti tuh? 900 jutaan ya, hampir ya. Bisa nggak kita mengalahkan harga itu suatu saat? Tidak ada yang tidak mungkin, betul? Mau beli pas itu boleh nggak? Ya boleh saja. Seperti halnya hari ini nih, kita kalau mau beli Bitcoin udah mahal belum? Mahal banget. Ada nanti yang akan beli Nagaya di harga Bitcoin sekarang. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Cuman yang paling menikmati siapa? Yang paling jadi sultan siapa? Ya Anda yang beli di harga murah. Gitu loh. Ya saya pinjam kata-katanya Pak Benny. Ya, belilah aset ketika harganya masih murah. Itulah konsep investasi, betul? Nah, jadi pertanyaan saya buat Anda sangat simpel. Kita lihat ya konsep Nagaya dan potensi harganya ya. Pertanyaan saya kepada Anda seperti ini. Anda mau berpartisipasi beli Nagaya hari ini dan kita sama-sama buktikan dia naik jadi $100, atau mau menunggu mencapai $100 baru Anda berpartisipasi? Maunya yang mana? Keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Kenapa? Karena kata Om Steve Jobs nih ya, dia bilang, bukan saya ya, masa depan Anda ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil kapan? Besok, hari